Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas tentang khutbah. Khutbah ini ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau syarat khutbah ini tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Begitu juga kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak akan sah. Apa saja syaratnya? Yang pertama, berdiri. Siapa yang berdiri? Khatib. 1, 2, 3, 4. Ini berhubungan dengan khatib. Khatib berdiri jika dia mampu. Kalau khatib tidak mampu berdiri, dia sakit, maka tidak apa-apa dia berkhutbah dalam keadaan duduk. Kemudian yang kedua, suci. Suci dari 2 perkara, hadas dan najis. Hadas dari 2 perkara juga, hadas kecil dan juga hadas besar. Sedangkan najis dari 3 perkara. Yang pertama, si khatib suci dari najis pakaiannya, sarungnya, celananya, termasuk celana dalamnya. Ini semuanya harus suci. Yang kedua, badannya. Tubuh dari khatib dari mulai atas, dari kepala sampai kaki semuanya suci. Dan yang ketiga, tempatnya. Berarti tempat di mana khatib berdiri ini harus suci dari najis, ya. Kemudian yang ketiga, khatib menutup aurat. Kemarin sudah dijelaskan aurat laki-laki seperti apa, yaitu pusar sampai lutut. Cuman bukan sekedar menutup aurat, mentang-mentang dia menutup aurat, dia berkhutbah menggunakan kaos oblong, tidak menggunakan peci. Ini kan gak pantas. Memang dia sudah menutup aurat, karena aurat itu hanya dari lutut sampai pusar. Namun khatib pun harus mementingkan bagaimana pakaian yang pantas untuk khatib. Bahkan menggunakan sorban, full sunnah dikerjakan. Minyak wangi, bersih, baju putih, dan lain sebagainya. Minimal-minimalnya menggunakan pakaian yang sekiranya pantas. Baju koko, celananya bersih, kalau tidak sarung, peci cukup. Jangan hanya sekedar menggunakan kaos saja mentang-mentang syaratnya menutup aurat. Kemudian yang keempat, duduk antara 2 khutbah. Ini pun termasuk dalam fardunya Jumat. Duduknya kemarin dijelaskan seperti apa? Harus tuma'ninah, seukuran subhanallah. Yang kelima, khutbahnya menggunakan bahasa Arab. Yang mana? Ini nanti akan kita jelaskan rukun-rukun khutbah. Nah, rukun-rukun khutbah ini harus menggunakan bahasa Arab. Walaupun si khatib dengan menggunakan bahasa Indonesia, orang-orang merasa paham, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua paham. Tapi bahasa Indonesia, sahabat tidak? Tidak. Tapi si khatib menggunakan bahasa Arab, alhamdulillah, dan seterusnya. Makmum tidak ada yang mengerti, sahabat tidak? Sah. Jadi harus menggunakan bahasa Arab, baik makmum atau mustami, paham atau tidak paham, gak masalah. Namun isinya
ini bagusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh makmum, oleh mustami. Yang penting rukun khutbah ini semua menggunakan bahasa Arab. Nanti setelah rukunnya diselesaikan dengan menggunakan bahasa Arab, materinya menggunakan bahasa yang dipahami. Kalau orang Jawa menggunakan bahasa Jawa nggak masalah. Kalau di Sunda menggunakan bahasa Sunda nggak masalah. Bahasa Indonesia kalau memang orang-orang yang mendengarkannya paham ya nggak masalah. Itu bagusnya, bukan syaratnya. Karena syaratnya itu yang penting kelima rukun ini dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian keenam menyusul. Menyusul itu di antara dua khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua ini tidak terlalu lama. Dalam arti ketika si khatib duduk, ini tidak begitu lama. Cukup seukuran tumakninah. Kemudian dia berdiri melanjutkan khutbah kedua. Kemudian susul menyusul juga. Ini di antara rukun-rukunnya. Setelah memuji kepada Allah, alhamdulillah, diam lama, ini nggak sah karena nggak memenuhi syarat. Jadi dari alhamdulillah ke sholawat ke wasiat taqwa ini jaraknya tidak begitu lama, harus susul menyusul. Kemudian susul menyusul juga antara khutbah dan juga sholat. Jadi setelah khutbah selesai, kemudian iqamat dikumandangkan. Setelah itu jangan terlalu lama. Seukuran berapa masa diamnya atau dianggap tidak susul menyusul? Itu ulama menjelaskan seukuran 2 rakaat yang cepat. 2 rakaat yang cepat berapa kira-kira? 2 menit ya. Nah kalau di antara bacaan alhamdulillah ke sholawat ini diamnya lebih dari 2 menit, maka tidak sah khutbahnya. Ataupun di antara khutbah ke sholat lebih dari 2 menit, ini tidak sah khutbahnya. Kemudian yang ketujuh, terdengar oleh 40 orang. 40 orangnya yang sah dan mengesahkan. Baik itu di dalam masjid ataupun di luar masjid, yang penting terdengar 40 orang. Jadi kalau seandainya khatib berkhutbah, pada saat itu tidak menggunakan speaker, karena mungkin pada saat itu mati lampu, mati listrik, maka yang ke-40 orang ini harus berada di dalam masjid sehingga terdengar suara khatib. Dan khatib harus mengencangkan suaranya. Karena kalau sebagian di luar, di dalam hanya 30 orang, suara khatib tidak terdengar sampai keluar, ini jumatannya tidak sah. Khutbahnya tidak sah. Mafhum ikhwan? Sebelum dilanjutkan kepada rukun khutbah, ada pertanyaan nggak dalam syarat-syarat khutbah? Nggak ada nih? Berarti paham semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan membahas rukun khutbah.